Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Kali ini untuk sejarah peminatan kelas 11 akan saya mengajar, yaitu Bu Karis, seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Saya rasa meskipun kalian tidak pernah saya ajar, kalian sudah paham saya, sudah tahu saya tugas yang bagaimana. Jadi kita langsung saja dalam pembelajaran ya. Yang kemudian perlu kalian ketahui bahwasannya setiap pembelajaran yang Anda ikuti selalu ada nilai ya. Baik itu keaktifan termasuk Anda absen itu akan saya nilai. Kemudian kita akan lebih sering berdiskusi, kemudian menjawab soal ya seperti biasanya lah ya. Untuk materi pertama ya, untuk materi pertama itu kalian akan membahas mengenai kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kalau di slide itu dan Islam nanti saya bagi saja. Yang pertama kita bahas Hindu-Buddha dulu, baru setelah itu kita ke Islam supaya lebih jelas. Oke. Nah, saya sudah membagikan kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim ya. Yang bercorak Hindu-Buddha maritim Hindu-Buddha. Beberapa kerajaan seperti Kutai, kemudian Tarumanegara, Sriwijaya, kemudian ada Mataram kuno, dan terakhir itu kalau tidak salah kita akan membahas mengenai Kediri ya. Nah, kita bahas satu persatu berkaitan dengan kerajaan Kutai dulu ya. Kerajaan Kutai ini terletak di mana sebenarnya itu? Ya. Kalau menurut sejarawan, menurut beberapa sumber sejarah mempercayai bahwasanya letak dari kerajaan Kutai ini berada di Sungai Mahakam di daerah Kalimantan Timur ya. Mengapa kok di Kalimantan Timur? Nah, karena memang sumber yang ditemukan berupa yupa itu berada di sana. Nah, yupa sendiri itu kegunaannya ya, kalau di dalam slide-mu, nah yupa berbentuk demikian. Ntar saya besarkan dulu slide-nya. Saya pakai pointer. Oke. Nah, bentuk dari yupa ini kan demikian. Tujuannya apa? Ini digunakan untuk mengikat hewan sebagai persembahan untuk dewa yang dipujanya. Oke. Dalam agama Hindu kan suatu hal yang biasa. Oke. Kemudian kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan terbesar ya. Kerajaan terbesar di Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Kemudian bahasa yang digunakan ini bahasa Sanskerta, kemudian huruf Pallawa. Ingat, ketika kita berbicara mengenai Kalimantan, seharusnya yang muncul bukan bahasa Sanskerta ya, tetapi yang muncul seharusnya itu bahasa Melayu kuno. Kenapa demikian? Itu nanti berkaitan dengan raja pertama ya. Raja pertama Kutai ini Raja Kudungga. Kudungga sendiri dipercaya bahwasanya dia orang asli Indonesia, yaitu lebih tepatnya dari seorang raja Jawa, kemudian melarikan diri membentuk ya namanya suku. Ingat, sebelum kerajaan Kutai itu sebenarnya adalah sebuah kesukuan ya, sebuah suku. Baru dia berkembang menjadi kerajaan setelah mendapatkan wilayah. Nah, dari namanya Kudungga itu dipercaya itu bukan nama India tetapi nama Jawa asli. Nah, kemudian aktivitas ekonomi itu tergantung kepada keberadaan Sungai Mahakam. Nah,
ini saat ini loh ya, bukan zamane kerajaan Kutai. Nah, kalau dilihat ini ya, adanya Sungai Mahakam itu dijadikan sebagai jalur transportasi perdagangan. Jadi perdagangan internasional masuknya di situ semuanya. Ya, orang Cina, kemudian orang India, sehingga kalau Kutai ada yang namanya menjadi pusat agama Hindu di Indonesia, ya wajar, karena dengan adanya jalur perdagangan internasional otomatis keluar masuknya asing itu amat sangat mudah. Oke. Kemudian kembali ke rajanya. Raja Kudungga ya, sebagai raja pertama, dia memiliki anak bernama Aswawarman. Dalam prasasti dijelaskan bahwa Aswawarman adalah Wamsakerta yang berarti pembentuk keluarga. Perlu diketahui bahwasanya ketika kita membahas mengenai kerajaan, maka akan muncul yang namanya primus inter pares. Nah, silakan dicatat. Primus inter pares ini apa? Yaitu berupa kekuasaan atas dasar turun temurun. Jadi misalkan saja saya seorang ratu ya, karena saya ratu ya, anak saya nanti yang putri harus menjadi ratu juga. Jadi tidak ada pergantian. Beda dengan perpolitikan toh. Kalau perpolitikan misalkan saja presiden, nah itu kan pergantian. Jadi partai apapun dari golongan manapun. Tapi kalau sistem kerajaan primus inter pares itu tidak bisa digantikan. Jadi raja itu berdasarkan wahyu dari Tuhan. Jadi kalau Anda tidak punya darah raja atau dari kasta terendah, maka Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang raja. Nah. Kemudian prasasti yang didirikan oleh Raja Mulawarman sebagai peringatan bahwa ia sudah memberikan korban dan hadiah-hadiah yang besar. Oke. Dalam artian kerajaan Kutai ini benar-benar raja yang taat ya. Kenapa demikian? Dia pernah mengorbankan, Raja Mulawarman pernah mengorbankan, memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ya, kaum Brahmana itu kalau di dalam kasta ya kaum pemuka agama atau kaum dianggap kaum yang suci karena dia menghantarkan menuju Tuhan ya. Ingat, dewa itu bukan Tuhan ya. Dewa itu sarana untuk mencapai yang namanya Tuhan. Nah, itu yang saya ketahui. Kalau Anda yang beragama Hindu boleh menambahkan nanti di kolom komentar ya. Kita saling berdiskusi untuk belajar agama bersama. Kemudian yang menjadi menarik di kerajaan Kutai, nah dengan adanya Sungai Mahakam, tadi saya mengatakan jalur internasional, maka kerajaan Kutai sendiri bisa melanjutkan perdagangannya ke Filipina dan Cina. Jadi kalau Cina pendatang dengan jalur sutranya berdagang, Kutai juga bisa berdagang ke Cina bahkan ke Filipina. Ini ekonominya luar biasa ini kalau kerajaan Kutai kita lihat. Next. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua itu berkaitan dengan kerajaan Taruma. Nah, ini adanya kerajaan Taruma ini hampir berbarengan dengan kerajaan Kutai, yaitu sekitar abad 5 Masehi. Cuma yang membedakan satunya di Kalimantan Timur, yang satunya ini berada di daerah Jawa Barat. Ya saja dari prasastinya Ci. Ya, Ci itu artinya adalah air di dalam bahasa Sunda. Kata Taruma berasal dari kata tarum yang berarti nila. Nah, kata tarum dibagi
dipakai sebagai nama sebuah sungai yang mengalir di Jawa Barat. Nah, sehingga sungai itu bernama Sungai Citarum. Kerajaan Taruman diperintah pertama kali oleh Purnawarman. Ingat, namanya hampir sama dengan kerajaan dari Kutai. Nah, nama rajanya Tarumanegara adalah Purnawarman. Itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dari nama tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ini dipengaruhi oleh agama Hindu. Ya, Aswawarman, Kudungga, Purnawarman, Mulawarman. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jika kerajaan Taruma itu merupakan agama Hindu, ya beragama Hindu yang berkembang pada 5 Masehi, maka dapat dipastikan bahwasanya masuknya agama Hindu ke daerah Jawa Barat juga sekitar abad 5 Masehi. Peninggalannya, nah ada 7 prasasti ini kalau berdasarkan sumber. Yang pertama prasasti Caruteun, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Kemudian ada juga berita Cina atau namanya adalah kronik. Nah, ini berita Cina dari Fahen. Jadi sejarah-sejarah kita termasuk kerajaan, termasuk berkaitan dengan sumber, memang kebanyakan dari Cina. Kenapa demikian loh? Kita dengan Cina kan memiliki hubungan yang luar biasa, tidak hanya perdagangan, budaya ataupun dari segi sastranya. Nah, kemudian dari beberapa sumber tersebut, berdasarkan sumber prasasti Caruteun, Purnawarman sudah membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Jadi beberapa yang memerintah kerajaan Tarumanegara ya hanya Purnawarman lah yang mampu mengantarkan kerajaan Tarumanegara mencapai yang namanya puncak kejayaan. Nah, ini kerajaan Sriwijaya kayaknya tidak mungkin karena terlalu besar ya. Sudah, kalian mendengarkan saya saja. Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini sumbernya yang unik adalah diperoleh dari kisah-kisah perjalanan Etesing. Etesing ini seorang Buddha dari Cina. Ia berangkat dari daerah Katon menuju India. Katon itu bagian dari Cina juga, cuman wilayahnya wilayah yang tidak begitu besar ya. Daerah Katon menuju India pada tahun 670 Masehi. Dalam perjalanannya, ia singgah kerajaan Sriwijaya dan ia tinggal selama 4 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta ya. Etesing belajar Sanskerta di Sriwijaya. Kemudian dari berita-berita inilah, dari berita-berita Etesing, negara kita Indonesia tahu bahwasanya ada kerajaan Sriwijaya. Yes. Sriwijaya merupakan pusat terpenting dalam agama Buddha. Bahkan pendeta-pendeta dari negara lainnya itu antara lain Tibet dan Cina itu sampai datang ke Sriwijaya hanya untuk belajar sebuah agama. Nah, ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam artian ketika negaramu bukan negara yang menciptakan atau menghasilkan proses budaya ataupun agama, tapi dijadikan sebagai pusat atau orientasi untuk belajar agama, berarti dari sini kita melihat bahwasanya negara kita ya berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya sudah maju beberapa langkah berkaitan dengan ketuhanannya. Oke. Dalam catatan Etesing ya, kerajaan Sriwijaya itu juga ada 5 prasasti ya, 5 buah prasasti yang ditulis dalam huruf Pallawa. Nah, bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Melayu kuno. Kalau tadi Kutai ya, yang seharusnya menggunakan Melayu kuno tetapi menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, ini kalau Sriwijaya ini sudah menggunakan bahasa Melayu kuno. Berarti
secara tidak langsung membuktikan bahwasanya tidak ada keterkaitan dengan raja-raja dari Jawa. Oke. Prasasti tersebut yang pertama yaitu Prasasti Gedung Bukit, ini ditemukan di Palembang sekitar 683 Masehi. Kemudian Prasasti Talang Tuo, nah itu temukan 684 Masehi. Prasasti Talang Batu, nah yang terletak di dekat kota Palembang. Kemudian Prasasti Kota Kapur yang berada di di Pulau Bangka. Kemudian yang terakhir ini adalah Prasasti Karangbirahi Jambi, angka tahunnya 686 Masehi. Dari kelima prasasti tersebut, ada satu prasasti yang paling penting, prasasti yang memegang kunci berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya. Prasasti itu adalah Prasasti Gedung Bukit. Kenapa? Karena dalam Prasasti Gedung Bukit sendiri dinyatakan tentang pendirian dan keadaan Sriwijaya. Nah, tadi kan saya mengatakan kunci. Nah, inilah kuncinya ya. Dinyatakan dalam prasasti itu bahwasanya Raja Sriwijaya sangat memperhatikan rakyatnya. Ia membangun taman dan kebun, berbagai jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk tanamannya. Kemudian rakyat sendiri diperbolehkan, dibebaskan untuk mengambil dan memanfaatkan tanaman yang sudah ditanam oleh seorang raja. Nah, dari prasasti ini pula, ya seorang sejarawan mampu mengetahui bahwasanya pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya itu selalu berpindah-pindah. Mula-mula di Muara Takus, kemudian pindah ke Jambi, kemudian ke Palembang. Kenapa ini berpindah-pindah? Kalau kita melihat dari letak geografis, pusat pemerintahan itu diharuskan untuk memperoleh tempat yang aman. Bisa saja untuk menghindari serangan dari kerajaan lainnya, bisa juga berkaitan dengan gempa atau berkaitan dengan alam ya. Kemudian pada tahun 850 Masehi, Raja Balaputra Dewa yang merupakan keturunan dari Wangsa Sailendra naik tahta. Dengan demikian, sejak saat itu kerajaan Sriwijaya diperintah olehnya. Seorang Balaputra ini orang yang sangat cakap dalam pemerintahan, ya. Semenjak dia memerintah, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Nah, banyak sekali pemuda Sriwijaya yang pergi belajar ke luar negeri, terutama di Benggala. Benggala itu di daerah India. Ya. Coba dicek petanya kalau tidak percaya, ya. Kemudian pada abad 11 kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Kenapa? Karena ada serangan ya. Ada serangan dari kerajaan Chola Mandala. Kerajaan Chola Mandala ini kerajaan yang ada di daerah Kamboja atau Kambodia boleh, kalau dalam prasasti itu menyebutkan Kamboja. Nah, ini berkaitan dengan Putri Champa kalau ini. Nah, dengan penyerangan ini ya tidak hanya Chola Mandala tapi juga India Selatan. Kemudian pada tahun 1025 Masehi, Raja Sriwijaya yang bernama Sisangharama Rajawarman dapat ditawan oleh musuh. Sehingga kalau raja sudah ditawan oleh musuh, maka selesai sudah ya. Rajanya dicekel, rakyatnya berantakan, ya kerajaan Sriwijaya mampu dilemahkan dan selesai. Muncul. Oke. Yes. Selanjutnya, nah ini kerajaan yang paling banyak untuk diungkapkan, karena kalau kita berbicara mengenai Mataram kuno, kita berbicara mengenai Wangsa ya, yang dibagi atas dua. Jadi Mataram kuno ini
kerajaan pertama yang penganut yang namanya Hindu dan Buddha. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan pergantian yang namanya raja. Jadi Mataram ini rajanya pertama yang penganut dinasti Sanjaya. Raja Sanjaya itu penganut Hindu yang taat. Kemudian ketika dinasti Sanjaya lengser, dia digantikan oleh dinasti Sailendra yang penganut agama Buddha. Bagaimana Bu selanjutnya? Ya, untuk kerajaan Mataram, nah ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena saya tidak mau setengah-setengah ya dalam membahas mengenai kerajaan Mataram, karena pembahasannya skupnya akan menjadi melebar. Oke, saya rasa cukup materi kita sampai dengan yang terakhir kita membahas mengenai kerajaan Sriwijaya. Kalau ada pertanyaan, ada kritik dan saran, silakan disampaikan di Google Classroom yang ada di bawah. Ingat, setiap keaktifanmu akan selalu saya nilai. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.